Israel tampaknya dengan cepat kehilangan dukungan dari Partai Demokrat. Sementara itu, satu kelompok advokasi tampaknya berhasil menangkap esensi Partai Demokrat masa kini. Kita akan berbicara dengan Elon Goldenberg dari J Street setelah ini di American View. Elon Goldenberg, Wakil Presiden Senior, Kepala Kebijakan untuk J Street, mantan penasihat senior untuk Timur Tengah bagi Kamala Harris, dan juga penasihatnya selama kampanye presiden. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Anda tahu, J Street telah menetapkan platformnya bertahun-tahun yang lalu, dan Partai Demokrat tampaknya tidak hanya bergerak ke arahnya, tetapi dalam beberapa kasus bahkan lebih ke kiri dari itu. Jelaskan kepada kami bagaimana perkembangan ini terjadi. Ya, tentu. Dan terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa bersama Anda. Begini, saya rasa selama 10 atau 15 tahun terakhir, ada beberapa hal berbeda yang terjadi. Menurut saya, yang paling signifikan adalah pendekatan dari Perdana Menteri Netanyahu secara khusus. Dan kesediaannya untuk terjun ke dalam politik Amerika yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan semakin menempatkan dirinya sejalan dengan Partai Republik. Ini berawal dari ketidaksepakatannya dengan Presiden Obama mengenai kesepakatan Iran. Namun yang benar-benar berlanjut sejak saat itu adalah hubungannya yang sangat dekat dengan Presiden Trump. Dan itu semakin membuat banyak dari kami yang merupakan pendukung Israel, dan saya menganggap diri saya sebagai pendukung Israel, bukan pendukung pemerintah Israel saat ini, tetapi pendukung negara Israel tentu saja, memperingatkan bahwa hal ini pada dasarnya akan menyebabkan politisasi isu tersebut, yang membuat sesuatu yang sebelumnya bersifat bipartisan. Sangat sedikit hal di Amerika Serikat yang masih bersifat bipartisan, sejujurnya. Ini adalah salah satunya, dukungan untuk Israel. Tapi jika Anda memasukkannya ke dalam politik Amerika, itu pada akhirnya akan rusak seiring waktu. Dan itulah yang benar-benar kita lihat. Hal lainnya adalah adanya perbedaan pendapat yang substansial antara, saya rasa bukan hanya Partai Demokrat saja, tetapi jika Anda melihat jajak pendapat, bagaimana posisi sebagian besar Yahudi Amerika dan sebagian besar warga Amerika, dalam beberapa isu saya rasa Partai Demokrat. Dan sebagian besar, Anda tahu, tentu saja mayoritas besar Yahudi Amerika mendukung respons Israel segera setelah 7 Oktober. Dan serangan oleh Hamas. Tapi seiring kampanye itu berjalan dan situasi di Gaza terus berlanjut, saya rasa semakin banyak orang merasa bahwa reaksinya sudah terlalu jauh, bahwa itu tidak harus seperti itu. Strategi yang terkait dengannya, tentang apa yang ingin Anda capai. Dan saya memang berpikir ada perbedaan besar antara apa yang dilihat di televisi di Amerika Serikat tentang apa yang terjadi di Gaza dan apa yang dilihat di Israel. Dan jadi, lebih dari apapun, perbedaan kebijakan itu yang sekarang juga diterapkan pada perang di Iran, yang sangat tidak populer di Amerika Serikat. Sekali lagi, bukan hanya dengan Demokrat, tetapi juga dengan Independen dan banyak Republikan yang semakin tidak mendukungnya, telah menjadi perpecahan nyata lainnya. Jadi jika Anda gabungkan kedua hal itu, yang pertama adalah politik dan politisasi, dan yang kedua adalah perbedaan nyata dalam kebijakan. Dan itulah yang mulai menyebabkan perbedaan atau perpecahan mendasar antara kemana arah Israel dan kemana saya katakan Partai Demokrat. Tetapi juga banyak pihak lainnya akan menuju. Saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda memulai dengan pernyataan, saya adalah pendukung Israel. Dan Anda mendengar banyak orang, terutama di dalam Partai Demokrat, dan kadang-kadang yang posisinya lebih kiri dari mereka, mengatakan hal pertama yang mereka katakan, saya adalah pendukung Israel. Dan biasanya mereka melanjutkannya dengan sekitar setengah lusin keluhan langsung. Jadi bisa jadi sulit bagi para pendukung Israel garis keras untuk mengatakan, ya mereka mengatakan itu. Mereka sebenarnya tidak benar-benar mendukung. Maksud saya, di mana hal itu benar-benar diuji ketika seseorang berkata, saya pro-Israel, tapi saya punya banyak sekali hal yang membuat saya kesal terhadap mereka. Tentu. Begini, saya akan jelaskan apa arti pro-Israel bagi saya, dan bagaimana saya memandangnya, setidaknya, dan mengapa saya menyebut diri saya seperti itu. Begini, sedikit tentang saya. Saya sebenarnya lahir di Israel. Saya tinggal di sana sampai usia 8 tahun. Orang tua saya orang Amerika. Mereka bermigrasi ke Israel. Saya lahir di Yerusalem. Kamu tahu, saya tumbuh dengan Israel sebagai bagian inti dari identitas saya. Saya masih menganggapnya sebagai bagian inti dari identitas saya. Dan pengalaman-pengalaman itu, serta keterikatan saya pada negara itu, keterikatan saya pada orang-orang di sana, keterikatan saya pada tanahnya. Dan kamu tahu, ketika saya melihat apa yang saya inginkan, ketika saya mendefinisikan diri saya sebagai pro-Israel, kamu tahu. Dan sebenarnya, omong-omong, ini bukan hanya saya. Inilah yang saya dengar dari begitu banyak Yahudi Amerika yang saya ajak bicara selama kampanye pemilihan presiden, di mana tugas saya adalah berbicara dengan Yahudi Amerika tentang isu-isu ini. Kamu tahu, saya menginginkan sebuah Israel di mana saya bisa, kamu tahu, benar-benar mendukung Israel dan kemampuannya untuk tetap ada sebagai negara Yahudi yang demokratis. Dan saya juga bisa menerima jika rakyat Palestina memiliki hak-hak mereka. Saya bisa melihat apa yang terjadi pada 7 Oktober
Dan saya bisa mengatakan bahwa itu adalah serangan teroris yang mengerikan. Tidak ada seorang pun yang seharusnya mendukung hal itu. Menyerang warga sipil, membunuh orang-orang. Orang-orang yang kamu tahu, orang-orang yang saya kenal, atau orang-orang yang kamu tahu. Orang-orang di sini, terutama di J Street. Mengenal keluarga, teman-teman yang seperti punya berbagai hubungan dengan dan menghabiskan banyak waktu bertemu dengan keluarga Sandra dan lainnya setelah itu. Saat saya bekerja di pemerintahan Amerika Serikat. Dan saya juga bisa mengakui bahwa saya tidak setuju dengan bagaimana pemerintah Israel bertindak di Gaza dan masih bertindak di tempat-tempat seperti Gaza dan tepi barat. Jadi yang saya inginkan adalah, Anda tahu, saya sangat menganggap diri saya seorang Zionis liberal. Yang saya inginkan adalah Israel yang bisa memenuhi standar-standar itu dan hidup sesuai dengan sejarahnya. Dan omong-omong, pendapat dan pandangan saya memang merupakan minoritas di Israel. Tapi masih ada sebagian yang cukup berarti dari penduduk Israel, meskipun hanya 10 atau 20% yang akan mengidentifikasi diri seperti itu. Anda tahu, dan itu tidak membuat mereka tidak pro-Israel. Itu juga tidak membuat saya tidak pro-Israel. Tapi ya, saya pikir memang ada banyak kritik yang perlu disampaikan juga. Dan itu memang adil. Itulah arah yang sedang diambil Amerika Serikat. Saya juga pernah melakukan hal-hal seperti pergi ke tepi barat dan berbicara dengan orang-orang yang menjalani hidup di sana dan melihat hal-hal yang sejujurnya tidak dilihat oleh orang Israel. Sangat sedikit orang Israel yang melihatnya sekarang. Jadi menurut saya akan sangat baik jika lebih banyak orang Israel pergi ke sana dan melihat bagaimana keadaan di pihak Palestina. Itu juga mungkin akan membawa perubahan. Jadi saya rasa pertanyaan berikutnya mengarah pada apa yang Anda katakan tadi. Jika sebagian besar orang Israel tidak menginginkan negara Palestina, dan mayoritas orang Palestina juga masih tidak menginginkan solusi dua negara, apa yang Anda lihat yang tidak mereka lihat? Tentu. Pertama-tama, yang kami perjuangkan di J Street sekarang adalah apa yang saya sebut sebagai solusi 23 negara. Jadi yang kami katakan adalah, Anda perlu ada perdamaian antara orang Israel dan Palestina, tetapi itu harus menjadi bagian dari konteks regional yang lebih luas. Sebuah kesepakatan yang pada akhirnya berarti Israel berdamai dengan negara Palestina dan 23 negara Arab lainnya di sekitarnya. Anda tahu, sepenuhnya terintegrasi secara regional di dunia. Dan saya tidak mengatakan itu harus terjadi besok. Anda bisa memiliki proses untuk mencapainya. Dan ketika Anda menjelaskannya seperti itu, sebuah negara Palestina yang didemilitarisasi, di mana kekhawatiran keamanan Israel diatasi. Dan omong-omong, saya harus mengatakan, salah satu pekerjaan yang pernah saya lakukan di pemerintah Amerika Serikat adalah, saya menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan hal itu. Dan saya bekerja dalam sebuah proyek bersama dengan, Anda tahu, ratusan pejabat keamanan Israel. Dan sebuah organisasi bernama Commanders for Israel Security. Dan bagaimana kita melihat skenario di mana Israel bisa aman dalam konteks negara Palestina. Itu hanya bisa terjadi dalam konteks regional yang lebih luas. Dan saya harus mengatakan, ketika Anda melakukan survei kepada orang Israel dan mulai menanyakan pertanyaan seperti, dalam konteks rencana Amerika di mana Anda memiliki perdamaian regional dengan semua pihak, apakah Anda akan mendukung negara Palestina yang didemilitarisasi? Angkanya sebenarnya cukup bagus, masih di atas 50%. Dan saya memang berpikir banyak orang Israel yang tidak percaya, yang tidak mendukung hal itu. Tidak mendukungnya karena mereka tidak percaya itu mungkin terjadi. Jika mereka memiliki pemimpin, dan jika Anda benar-benar bisa membuat kemajuan, ini juga berlaku untuk orang Palestina. Dan jajak pendapat juga menunjukkan hal itu. Jika Anda benar-benar bisa menunjukkan jalan kepada mereka, dan benar-benar membuat mereka percaya melalui tindakan, melalui diplomasi yang benar-benar menghasilkan tindakan nyata dari semua pihak. Saya pikir Anda bisa mengubah opini orang Israel. Dan saya pikir Anda juga bisa mengubah opini orang Palestina. Ngomong-ngomong, sekitar 50% orang Palestina juga mendukung dua negara. Jadi saya tidak mengatakan kita sudah sampai di sana sekarang. Tapi maksud saya tidak melihat alternatif lain yang masuk akal untuk Israel kan? Dan juga untuk orang Palestina. Alternatif lainnya adalah semacam realitas satu negara, di mana semua orang punya hak suara yang sama, lalu Israel kehilangan identitas Yahudinya. Saya rasa itu tidak akan berhasil. Saya rasa orang Israel, Jika Anda pikir mereka tidak akan memilih solusi dua negara, saya rasa orang Israel jelas tidak akan memilih itu. dan alternatif lainnya adalah melanjutkan jalur yang sekarang, yang pada akhirnya berarti terus-menerus menguasai warga Palestina. Dan Anda mulai melihat semua konsekuensinya, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga secara internasional. Di seluruh dunia, Anda tahu, dan mungkin itu akhirnya mulai disadari oleh orang-orang Israel. Bagaimana hal itu akan membuat Israel harus mengambil berbagai keputusan yang sulit tentang hubungannya dengan AESAC, hubungannya dengan Eropa dan seluruh dunia. Kemana Anda pergi berlibur, di mana Anda menghabiskan waktu, seperti apa kondisi ekonomi Anda. Apakah ini benar-benar yang diinginkan orang Israel? Maksud saya, ini bukan yang saya inginkan untuk Israel, tapi saya juga tidak berpikir ini yang diinginkan orang Israel. Jadi menindaklanjuti hal itu, maksud saya, jelas Anda tahu kita melihat pemungutan suara baru-baru ini, meskipun J Street menentangnya secara prinsip. Ada banyak nuansa dalam pernyataannya, tetapi secara prinsip menentang penghapusan bantuan untuk Israel. Kritik terhadap organisasi seperti J Street adalah, pada dasarnya, Anda memberikan perlindungan. Anda memberi pembenaran kepada musuh-musuh Israel
Israel untuk mengatakan, oke, kelompok ini pada dasarnya mereka mengklaim sebagai pendukung Israel dan perdamaian. Mereka selalu mengkritik Israel. Mereka menambahkan semacam nuansa di sana. Kami mendukung mereka, tapi mereka perlu mengubah X, Y, dan Z. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menganggap kami anti-Israel atau anti-Semit hanya karena pada dasarnya kami sejalan dengan mereka. Bagaimana Anda membedakan apa yang kalian lakukan sebagai kelompok advokasi dengan kelompok lain yang serupa, yang juga mengambil posisi yang sama di spektrum politik? Berbeda dengan mereka yang seolah-olah menempel pada kalian secara jelas hanya untuk mendapatkan pembenaran politik. Ya, benar, itu tantangan besar yang kami hadapi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ada 10 tahun yang lalu. Sejujurnya, maksud saya 10 tahun yang lalu, J Street hanya berdebat dengan AIPAC dan posisi AIPAC yang mendukung penuh secara bipartisan apapun yang diinginkan pemerintah Israel adalah posisi di Amerika Serikat, Kongres. Tapi sekarang kami juga mendapati diri kami sering berdebat dengan mereka yang ada di kiri kami, bukan? Saya sudah banyak menghabiskan waktu berdebat dengan organisasi-organisasi dan muncul di televisi dan media bersama orang-orang yang berada di kiri kami dan menyampaikan argumen bahwa tidak, kamu tahu. Dan perbedaan terbesar antara apa yang ingin mereka perjuangkan dan apa yang kami perjuangkan adalah bahwa sebagian dari mereka berargumen seperti, lupakan saja. Mari kita tinggalkan Israel sepenuhnya. Mari kita berikan sanksi kepada Israel. Mari kita isolasi Israel. Mari kita hukum Israel. Mari kita akhiri hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Itulah hal-hal yang mereka perjuangkan. Saya tidak percaya bahwa hal itu sendiri adalah sesuatu yang antisemit. Saya pikir sebagian dari itu memang didorong oleh antisemitisme. Ada bagian dari itu. Ada orang-orang yang antisemit yang menjadi bagian dari gerakan itu. Ada juga orang-orang yang memang benar-benar meyakini hal tersebut, bukan? Dan mereka adalah apa yang kamu sebut anti-Zionis. Dan kita bisa membicarakan itu serta perbedaannya. Tapi memang ada keselarasan antara keduanya. Kamu tahu, itu bukan posisi kita. Dan sebaliknya, kita justru mengajukan argumen untuk, seperti, kamu tahu, kami ingin hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Israel. Kami terus secara konsisten selama ini melobi, misalnya, untuk Iron Dome, untuk pertahanan rudal balistik, untuk pertahanan roket. Kamu tahu, selama bertahun-tahun, J Street telah berargumen untuk melanjutkan hubungan keamanan itu. Baru dalam beberapa tahun terakhir, pada dasarnya 2 tahun terakhir, kami mulai mengajukan argumen, hey, senjata-senjata ini harus dijual sesuai dengan hukum Amerika Serikat. Dan jika ada pelanggaran, maka kita perlu membicarakannya. Dan juga, kami mulai berbicara seperti yang dilakukan semua orang, mulai dari Benjamin Netanyahu, Ramah Netanyahu, hingga Lindsey Graham, yang mulai membicarakan fakta bahwa Israel tidak lagi membutuhkan subsidi keuangan yang terkait dengan beberapa hal ini yang sudah lama ada. Jadi ada perkembangan di sana. Tapi menurut saya, dalam hal ini kami berusaha memperjelas posisi kami juga berusaha menetapkan beberapa batas tegas terkait pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami. Dan saya memang berpikir begitu. Namun kenyataannya, jika Anda melihat misalnya ada pemungutan suara minggu lalu di DPR Amerika, mayoritas besar orang yang memilih untuk menghapuskan bantuan ini. Demokrat yang melakukan itu mengatakan mereka melakukannya karena mereka sangat frustrasi dengan pemerintahan Netanyahu. Mereka tidak berharap hal ini akan menjadi undang-undang, tapi mereka ingin mengirimkan pesan. Dan saya percaya dari 100 orang itu, mungkin 80 atau 85 yang sejalan dengan kita. Mungkin ada 10 atau 15 yang lebih jauh lagi dan benar-benar ingin memutuskan semuanya sama sekali. Tapi itu sebenarnya bukan posisi kita. Dan itu juga bukan posisi yang kita ambil di DPR Amerika Serikat. Yang sedang kita coba lakukan adalah membangun kekuatan besar di tengah Partai Demokrat. Untuk apa yang saya katakan sebagai pendekatan konstruktif terhadap hal ini, yang pada akhirnya mengakhiri konflik Israel-Palestina dan menjaga keamanan, keselamatan, dan kebebasan warga Israel dan Palestina. Dan juga bisa, Anda tahu, menyadari hal itu. Dibandingkan dengan pendekatan murni, mari kita hancurkan semuanya dan tinggalkan hubungan itu bukan posisi kita. Kalian menghabiskan begitu banyak tahun mencoba menarik partai itu ke arah kalian. Dan sekarang kalian berbalik arah dan mencoba menarik sebagian kembali. Maksud saya, apakah kalian merasa sedikit terlalu jauh melangkah? Atau apakah partai itu memang berkembang lebih cepat daripada organisasi kalian bisa beradaptasi? Sebenarnya saya merasa kami tetap berada di posisi yang sama. Meskipun ada beberapa perubahan, tapi kami tetap di tempat yang sama sejak awal. Saya sendiri baru bersama J Street sekitar 1,5 tahun sekarang. Tapi kamu tahu, kami memang hampir selalu berada di posisi yang sama selama ini. Politik Amerika memang telah berubah secara dramatis. Saya sebenarnya tidak merasa kami terlalu jauh melangkah. Saya justru berpikir mayoritas besar dari Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan kami. Hanya ada segelintir orang yang sangat vokal yang mungkin telah bergerak lebih ke kiri dari kami. Dan sebagian besar kelompok-kelompok itu umumnya berada di daerah pemilihan Kongres yang merupakan basis Demokrat yang sangat kuat, tahu kan? Dan memang begitulah kenyataannya. Lihat, ini salah satu alasan saya bekerja di J Street setelah kampanye kan? Saat kampanye, tugas saya adalah menjangkau pemilih Yahudi. Dan saya adalah Direktur Nasional untuk penjangkauan pemilih Yahudi.
Dan suara paling keras yang saya dengar selama kampanye itu berasal dari dua tempat. Pertama, mereka yang mendukung Bibi Netanyahu apapun yang terjadi. Dan seperti, kami akan tetap mendukung pemerintah ini apapun yang terjadi. Dan di sisi lain adalah orang-orang yang sudah meneriakan tuduhan genosida pada 8 Oktober 2023, sudah turun ke jalan untuk protes dan mengatakan semua ini adalah kesalahan Israel. Mayoritas besar orang yang saya ajak bicara tidak termasuk dalam dua kelompok itu. Mereka jauh lebih pendiam, tapi mereka cenderung berpandangan bahwa, sekali lagi, baik orang Israel maupun Palestina seharusnya memiliki kebebasan, keamanan, dan kesempatan. Dan J Street menguatkan suara-suara itu. Dan pada akhirnya, mungkin suara-suara itu kurang vokal, tapi mereka juga merupakan mayoritas pemilih. Dan kamu melihatnya berulang kali. Dan kamu juga melihatnya dalam jajak pendapat. Kita harus melihat bagaimana hasilnya setahun dari sekarang, saat Partai Demokrat memasuki pemilihan pendahuluan dan diskusi mereka. Tapi saya tidak berpikir Partai Demokrat akan berakhir di salah satu dari dua ekstrim ini. Saya pikir mereka akan berakhir di posisi tengah seperti ini. Masih bisa merangkul Israel, melepaskan diri dari pemerintahan Netanyahu, dan bersedia mengatakan, kami ingin Israel menjadi mitra, tapi kami juga tidak ingin memberikan cek kosong kepada Israel. Dan ketika kami tidak setuju, seperti kami tidak akan mendukung sesuatu. Itu normal, dan itu memang bagian dari hubungan internasional. Begitulah seharusnya segala sesuatunya berjalan. Tadi Anda bilang, Anda merasa, dan saya tidak mengutip secara langsung, tapi intinya, posisi Anda sama dengan Partai Demokrat soal Israel saat ini. Maksud saya, bagi pengamat Israel pada umumnya, dan saya sendiri berbasis di Washington, saya bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi. Rasanya Partai Demokrat sudah tidak lagi mendukung Israel. Maksud saya, itulah pandangan yang dominan saat ini. Jadi bagaimana Anda menyatukan dua hal itu? Bahwa apa yang Anda katakan sebagai filosofi pro-Israel, pro-perdamaian, justru telah menjauhkan Partai Demokrat darinya. Kedua hal itu tampaknya tidak sejalan. Ada ketidaksesuaian di sana. Bagaimana Anda menjelaskannya? Saya rasa pemerintahan Netanyahu sudah kehilangan dukungan Partai Demokrat. Itu sudah pasti. Dan kita akan menghadapi pemilu di Israel dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang saya tidak berpikir jika pemerintahan lain berkuasa bahwa semuanya akan langsung kembali seperti sebelumnya. Dan tidak ada yang seharusnya beranggapan demikian. Tapi ada peluang besar untuk mulai membangun kembali jika pemerintahan baru berkuasa. Katakanlah dipimpin oleh Gadi Eisenkot ya, atau Naftali Bennett atau orang lain, mereka tidak akan sepandangan dengan J Street. Saya juga tidak berharap mereka sepandangan dengan J Street. Tapi saya pikir akan ada kesempatan untuk mulai membangun jembatan dan melakukan sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda untuk memperbaiki hubungan. Dan mulai dengan satu hal yang sangat mendasar, yaitu strategi Netanyahu selama bertahun-tahun sebenarnya. Dan strategi sayap kanan ekstrim di Israel adalah, Anda tahu, sampai 7 Oktober, pada dasarnya mereka membayar Hamas, mengizinkan miliaran dolar mendarat di Bandara Ben Gurion, lalu diangkut dengan truk ke Gaza untuk membayar Hamas. Nah, pada saat yang sama, mereka melemahkan satu-satunya alternatif lain, dan pada dasarnya mengatakan bahwa otoritas Palestina sama buruknya dengan Hamas. Saya tidak mengatakan otoritas Palestina itu hebat dan mereka tidak punya tantangan sendiri. Mereka memang punya, tapi mereka bukan Hamas. Mereka tidak menyerukan penghancuran Israel. Mereka jauh lebih bersedia menempuh strategi non-kekerasan dan menempuh jalur diplomatik. Tapi, selama 15 tahun, pemerintah Israel menetapkan strategi untuk melemahkan mereka, memperkuat Hamas, menjaga mereka tetap terpecah. Tidak ada solusi, dua negara, tidak ada mitra. Itulah pesannya. Jadi pemerintahan Israel baru yang berkuasa dan bersedia mulai mengubah itu. Yang bersedia, Anda tahu, bergerak jauh lebih dekat. Dan omong-omong, di J Street kami mendukung rencana 20 poin Donald Trump. Dan saya merasa saat ini rencana itu tidak banyak mengalami kemajuan. Hamas sangat berperan dalam hal itu. Mereka memang keras kepala, dan mereka memang perlu melucuti senjata. Israel juga sangat berperan dengan ketidakmauan untuk mempertimbangkan strategi yang realistis, yang melibatkan beberapa tahap. Beberapa penarikan, beberapa pelucutan senjata, beberapa penarikan, beberapa pelucutan senjata, yang secara historis memang satu-satunya cara yang berhasil. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melucuti organisasi seperti Hamas. Jika jawaban Anda adalah, kita tidak akan melakukan apapun sampai mereka benar-benar melucuti senjata, itu sama saja dengan mengatakan tidak akan ada yang terjadi. Jadi, pemerintahan baru yang masuk dan bisa mulai membuat kemajuan di Gaza, pemerintahan baru yang masuk. Yang bisa, Anda tahu, menghentikan sebagian kekerasan pemukim yang kita lihat di tepi barat saat ini. Dan benar-benar menindak hal itu. Dan mulai mengubah cara, kembali seperti bagaimana pemerintah Israel dulu berfungsi, dalam hal menempatkan IDF yang bertanggung jawab atas tepi barat, alih-alih sejumlah ekstremis ini yang bertanggung jawab. Dan, Anda tahu, sekarang ini Smotrich yang menjalankan pemerintahan. Sebuah pemerintahan di mana, Anda tahu, Anda sebenarnya bisa mulai setidaknya berinteraksi dengan warga Palestina dan dengan kawasan secara lebih terbuka daripada yang pernah terjadi. Serta mencapai kemajuan, membangun hubungan yang lebih erat antara Israel dan beberapa negara Arab lainnya. Saya pikir semua itu mulai membawa kita ke arah yang lebih baik.
Bukan berarti orang Amerika dan Israel akan sepaham, atau Partai Demokrat dan Israel akan sepaham. Tapi mari kita mulai membangun kembali dan menemukan titik temu. Saya pikir jika Netanyahu menang, atau jika kita mengalami semacam kebuntuan, dan dia tetap menjadi Perdana Menteri, dan masih ada Smotrich dan Ben Gvir, saya rasa banyak orang akan angkat tangan, termasuk banyak Yahudi Amerika, mayoritas besar Yahudi Amerika. Maksud saya, tingkat persetujuan Netanyahu saat ini di kalangan Yahudi Amerika, bukan hanya di sekitar J Street, tapi di kalangan Yahudi Amerika adalah 25%. Benar? Maksud saya itulah yang ditunjukkan oleh survei AP hanya beberapa minggu yang lalu. Ya, saya benar-benar tidak tahu kemana arah situasi dengan Netanyahu. Tapi saya pikir ada kesempatan untuk mulai memperbaiki dan membangun kembali dengan alternatif lain. Beberapa minggu lalu, kita mendengar Rahm Emanuel berpidato di Tel Aviv. Itu adalah semacam pidato publik pertama, boleh dibilang, dari seorang calon presiden Demokrat potensial terkait masa depan hubungan ARKS-Israel. Dan dia banyak berbicara tentang apa yang disebut kebenaran pahit yang harus disampaikan kepada Israel. Dan teman harus bisa mengatakan kebenaran pahit. Saya melihat itu, dan saya berkata, dengar, jika saya punya teman, dan dia berkata, Mike, saya sayang kamu, tapi kamu kasar. Kamu tidak merapikan tempat tidurmu. Kamu buruk dalam memasak. Kamu selalu... Jika dia mulai dengan, saya sayang kamu, lalu lagi-lagi hanya membicarakan semua hal yang tidak dia suka tentang, itu seperti yang kita dengar dari Rahm Emanuel dalam pidatonya itu. Dan sepertinya itu menjadi bagian dari banyak pesan yang keluar dari partai saat ini. Kita juga mendengar hal itu dari Kamala Harris beberapa kali selama kampanyenya, memuji keutamaan tanah air Yahudi, hubungan pribadinya dengan hal itu yang selalu ia banggakan, dan kemudian semua hal yang tampaknya berjalan keliru. Apakah Anda melihat seorang kandidat Demokrat bisa memenangkan dukungan kelompok pro-Israel? Apakah itu masih penting saat ini bagi seorang kandidat Demokrat untuk memenangkan dukungan kelompok pro-Israel? Maksud saya, itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kelompok pro-Israel. Yang mana? Anda tahu, ada sekelompok kecil, Anda tahu, Yahudi Amerika, dan saya juga akan berargumen mungkin 20-30% yang percaya bahwa pro-Israel berarti mendukung pemerintah Israel apapun yang terjadi. Saya tidak berpikir seorang Demokrat akan berkampanye untuk merebut dukungan orang-orang itu pada tahun 2028. Saya rasa mereka tidak bisa, mengingat tingkat persetujuan untuk Israel di antara, pertama-tama, di antara populasi umum Amerika, tapi terutama di antara Partai Demokrat. Tapi lihat, ini seluruh populasi. Ini juga termasuk independen. Jadi sekarang, jika Anda, tapi ini hal lainnya. Kebanyakan, hampir semua pemilih Yahudi tidak menentukan pilihan berdasarkan isu Israel. Hanya persentase yang sangat kecil dari komunitas Yahudi yang benar-benar menentukan pilihan berdasarkan isu Israel. Mereka menempatkan Israel sebagai isu nomor 7 atau nomor 8. Biasanya dalam daftar prioritas dalam survei, kan? Jadi ada sebagian orang yang hanya menentukan pilihan berdasarkan isu Israel dan hanya akan menerima argumen apapun untuk menentang pemerintah Israel sebagai sesuatu yang tidak bisa mereka dukung, atau menentang kebijakan pemerintah Israel. Tapi itu hanya sebagian kecil dari komunitas Yahudi. Dan pada titik ini hanya sebagian kecil pemilih Demokrat. Sekarang, di sisi lain, jika Anda melihat jajak pendapat, sekali lagi, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar Yahudi Amerika sebenarnya sejalan dengan J Street. Benar? Kamu tahu, saya suka bilang kami ini seperti berada di garis 50 yard. Kami benar-benar di tengah. Saya rasa untuk pemilih Israel, sepak bola Amerika kurang begitu populer, tapi kami benar-benar di tengah. Tapi kami juga mencoba untuk menjangkau dari garis 30 yard ke garis 30 yard. Seluruh rentang yang luas itu, disitulah gerakan kami berada. Kami punya orang-orang yang sedikit lebih ke kanan dan sedikit lebih ke kiri dari kami, tapi tetap sejalan dan mendukung kami. Kebanyakan dari mereka bisa menerima pesan dukungan untuk Israel sambil tetap bersikap kritis. Dan saya akan bilang, analogi kamu tentang temanmu juga relevan di sini. Karena memang penting bagaimana sejarah hubunganmu dengan temanmu sebelum itu. Jika kamu hanya bilang, aku sayang kamu dan semua hal sulit yang terjadi setelahnya, tapi kamu juga sudah menghabiskan bertahun-tahun menjadi teman yang sangat baik, selalu mendukung dan berada di belakang temanmu, dan kalian sudah melewati berbagai hal yang sulit dan berat bersama sebelumnya. Dan memang ada sejarah seperti itu antara Amerika Serikat dan Israel. Kalau begitu, kamu mungkin akan mendengarkan orang itu. Kamu tahu. Jauh lebih daripada kamu akan mendengarkan seseorang yang hanya menjadi temanmu selama 2 hari atau seminggu, dan sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi teman dekat. Lalu, dan kemudian mulai mengatakan semua hal ini. Dan menurutku, hubungan Amerika Serikat dan Israel adalah hubungan di mana dukungannya dulu bersifat universal dan sudah berlangsung lama. Dan kamu tahu, saya berada di Gedung Putih mengerjakan isu-isu ini. Pada 7 Oktober, Joe Biden pergi ke Israel, mengirim kapal induk ke Israel, menyatakan dukungan, berada di sana, kamu tahu, berusaha melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk membantu Israel. Pada saat itu, yang 100% saya dukung. Dan Joe Biden memperingatkan, kan?
Dari awal sekali, jangan ulangi kesalahan yang kami buat setelah 11 September. Jangan lakukan kesalahan itu. Dan jangan terjerumus ke jalan itu. Sayangnya, dalam banyak hal, Israel sudah melakukannya. Dan inilah kita sekarang. Tapi semua itu berasal dari rasa cinta dan dukungan. Dan itulah yang saya harap para penonton Anda bisa petik dari percakapan ini, bahkan jika mereka tidak setuju. Saya tidak pernah meremehkan Perdana Menteri Netanyahu. Dia sepertinya selalu berhasil melawan semua prediksi. Tapi jika dia tidak lagi menjabat pada bulan Oktober atau November, saya akan menghubungi Anda lagi. Kita akan lihat apakah memang ada yang benar-benar berubah di bidang itu, seperti yang dikatakan banyak orang. Elon Goldenberg, Wakil Presiden Senior dan Kepala Kebijakan dari J Street, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di American View. Terima kasih sudah mengundang saya. Kami akan berbicara dengan Anda lagi minggu depan.